Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Mazani Azizan Agil dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Adapun judul dari video pembelajaran ini adalah pengaruh kegiatan pariwisata di objek wisata Ledok Sambi terhadap pencemaran kualitas air. Video pembelajaran ini dibuat bertujuan untuk membantu peserta didik kelas 10 untuk dapat memahami materi tentang perubahan lingkungan dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah tujuan pembelajarannya adalah sebelum menonton video pembelajaran, peserta didik diharapkan untuk tenang dan duduk di bangku masing-masing. Yuk kita simak videonya sampai selesai dan selamat menonton. Perubahan lingkungan adalah perubahan atau gangguan pada komponen-komponen lingkungan yang dapat disebabkan oleh faktor alami atau campur tangan manusia. Faktor alami yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia contohnya adalah pertanian, pertambangan, industri, dan pariwisata. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pengaruh pariwisata di objek wisata Ledok Sambi terhadap pencemaran kualitas air. Ledok Sambi adalah objek wisata alam yang menawarkan keindahan alam dan wisata sungai. Sungai yang terdapat pada objek wisata Ledok Sambi termasuk ke dalam aliran sungai Kali Kuning yang berhulu di Gunung Merapi. Objek wisata Ledok Sambi menawarkan berbagai macam aktivitas wisata, di antaranya adalah camping, mandi sungai, wisata kuliner, dan banyak lagi aktivitas lainnya. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat sangat berpotensi menjadi faktor yang dapat menjadi sumber pencemaran dan mempengaruhi kualitas air sungai di sana. Maka dari itu, perlu adanya pengamatan lebih lanjut untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas tersebut berpengaruh terhadap pencemaran kualitas air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu cara untuk dapat mengetahui di suatu perairan terjadi pencemaran atau tidak, perlu dilakukan uji biotilik. Uji biotilik adalah metode pemantauan kualitas air sungai dengan menggunakan makroinvertebrata sebagai bioindikator. Bioindikator yang digunakan dalam metode biotilik ini adalah makroinvertebrata bentik. Makroinvertebrata bentik adalah hewan akuatik yang tidak memiliki tulang belakang yang hidup di dasar badan air seperti sungai, danau, ataupun kolam. Hewan ini meliputi cacing, krustasea, dan serangga akuatik yang belum dewasa seperti nimpa lalat batu dan lalat capung. Makroinvertebrata bentik ini digunakan sebagai bioindikator karena yang pertama dapat ditemukan di berbagai macam habitat. Yang kedua, makroinvertebrata bentik cukup besar untuk dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Yang ketiga, memiliki siklus hidup yang panjang. Yang keempat, kehidupan makroinvertebrata bentik ini dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia, dan biologi aliran sungai. Adapun parameter yang digunakan dalam metode biotilik ini adalah keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, indeks biotilik, dan persentase kelimpahan EPT. Selain itu, ada beberapa indikator pendukung seperti pengukuran derajat keasaman atau kebasaan atau pH, pengukuran jumlah padatan terlarut dalam air atau TDS, dan yang terakhir pengukuran jumlah oksigen terlarut dalam air atau DO.
Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji biotilik adalah: yang pertama, menentukan lokasi sungai yang akan diperiksa. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan dalam uji biotilik ini adalah: yang ketiga, menentukan titik-titik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dibagi menjadi 3 stasiun. Stasiun 1 berada di sebelum area wisata, stasiun 2 berada di lokasi wisata, dan stasiun 3 setelah lokasi wisata. Masing-masing stasiun dibagi menjadi 3 titik, yang dimana jarak antar stasiun 150 meter dan jarak antar titik 50 meter. Yang keempat, pengambilan sampel dan pengukuran parameter pendukung. Pengambilan sampel akan dimulai pada titik yang paling hulu dan diakhiri pada titik yang paling hilir. Pengambilan akan menggunakan 2 teknik, yakni kicking dan jabbing. Seluruh titik pengambilan sampel akan mendapat perlakuan yang sama, yakni pengambilan sampel makroinvertebrata yang berjumlah minimal 100 individu, pengukuran pH, TDS, dan DO. Pengambilan sampel akan dilakukan 2 kali, yakni pada saat jumlah pengunjung sedang ramai dan saat jumlah pengunjung tidak terlalu ramai. Yang kelima, makroinvertebrata yang sudah diambil kemudian disortasi lalu dimasukkan ke dalam bilik cetakan es batu. Yang keenam, makroinvertebrata yang ada di dalam bilik diidentifikasi lalu dicatat dan diskoring pada tabel biotilik. Yang ketujuh, dilakukan penghitungan keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, persentase kelimpahan EPT, dan indeks biotilik. Berdasarkan hasil uji biotilik yang sudah dilakukan, kualitas air di Sungai Wisata Ledok Sambi menunjukkan variasi antar stasiun. Stasiun 1 konsisten menunjukkan kualitas air tidak tercemar dengan nilai indeks biotilik di atas 3 yang mencerminkan ekosistem yang stabil. Namun, stasiun 2 dan stasiun 3 menunjukkan dampak pencemaran lebih tinggi dengan kualitas air mulai dari tercemar sedang hingga tercemar ringan. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas yang lebih intensif di kedua stasiun tersebut, kemungkinan besar akibat kegiatan wisata di sekitar area sungai. Sedangkan tabel parameter pendukung memperlihatkan hubungan antara faktor fisikokimia dan kualitas air. Nilai pH cenderung stabil dan baik dengan kisaran netral hingga basah, yang dimana angka yang didapatkan berada di kisaran 7-8. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang baku mutu air sungai yang baik. pH-nya berada di angka 6-9. Hal tersebut menunjukkan kondisi alami yang mendukung kehidupan akuatik. Namun, penurunan kadar oksigen terlarut atau DO, terutama di stasiun 3 dari 7,07 menjadi 5,96 dapat mengindikasikan adanya tekanan ekosistem seperti sedimentasi atau masuknya bahan-bahan organik maupun anorganik ke dalam air akibat aktivitas wisata. Aktivitas wisata seperti pemandian atau interaksi langsung dengan air dapat meningkatkan kadar zat terlarut atau TDS dan mengurangi kadar oksigen terlarut. Dampak dari aktivitas wisata terlihat pula pada keragaman jenis EPT dan persentase kelimpahan EPT. Penurunan keragaman jenis EPT di stasiun 2 dan peningkatan persentase kelimpahan EPT di stasiun 1 dan stasiun 3 pada pengamatan kedua mengindikasikan pengaruh manusia pada distribusi biota akuatik. Hal ini menegaskan perlunya pengelolaan wisata yang lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sungai dengan regulasi yang tepat seperti pengelolaan limbah dan pembatasan jumlah pengunjung. Sungai Wisata Ledok Sambi dapat tetap menjadi destinasi wisata yang menarik tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah aktivitas wisata yang dilakukan di objek wisata Ledok Sambi berpengaruh terhadap pencemaran kualitas air. Sekian penjelasan terkait dengan hasil penelitian pengaruh kegiatan pariwisata di objek wisata Ledok Sambi terhadap pencemaran kualitas air. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.